Saya kadang macet karena palsu dirinya kan gitu. Tentunya nggak ada pengadilan kepalsuan Al-Quran. Nah, kedua, wabayyinatin minal huda. Kalau yang pertama itu kerennya huda itu adalah acuan ideologis kalau dalam kajian filsafat ilmu ya. Nah, yang kedua, wabayyinatin minal huda menjadi penjelas atas petunjuk itu sendiri. Salah satu jenis tafsir Al-Quran ada namanya tafsir bil ma'thur. Ayat menjelaskan ayat itu namanya tafsir bil ma'thur. Jadi misalnya Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Cari di ayat lain. Misalnya di Al-Imran 134 setelah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ma huwa al-muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal qadimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu namanya tafsir bil ma'thur. Ada juga tafsir misalnya mengenai ekonomi, cari ayat-ayat tentang ekonomi, kumpul baru lihat asbab nuzulnya gimana, terkait dengan siapa. Nah, itu namanya tafsir tematik atau maudhu'i. Yang tidak boleh tafsir maudhu'i. Nah, itu kalau tafsir maudhu'i itu Al-Quran menyindir seringkali ayatnya banyak. Yushtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Parahnya lagi, ini saudara kita yang paham bahasa Arab, itu yustaruna, fiilnya itu fiil mudhari bukan fiil mati. Kalau fiil mati kan satu kali, past participle bahasa Inggrisnya itu. Jadi ini bukan satu kali, setiap saat. Karena kalau fiil mudhari itu artinya now and future, bukannya always, selalu menjual ayat-ayat Allah dan harga murah. Alhamdulillah. Terus Al-Quran kan gak mungkin bohong, karena itu wahyu Allah. Pasti ada yang begitu. Nanti kita. Yang ketiga, wal furqan, beda. Jadi kalau Al-Bayan itu paket-paket penjelas, explanatory, atau istilah sekarang adalah pengembangan literasi pijakan konseptual. Nah, jadi di ilmu itu, nah, setelah diyakini, dikembangkan wawasan yang ilmu tentangnya, setelah itu menjadi pijakan perwujudan perilaku. Bahasa manajemennya SOP, Standard Operational Procedure atau prosedur operasi baku, POB. Istilah kerennya yang lain, kerangka transformasi aksi. Karena mau berbuat sesuatu, tunggu dulu bagaimana menurut Al-Quran. Kalau menurut Al-Quran boleh ya jalan, nggak nyambung, lihat hadisnya gimana. Tanya orang yang ahli, yang kompeten, yang bukan abal-abal. Nah, gitu kan. Alhamdulillah makanya program pengajian seperti ini atau kajian, itu mengantarkan ke sana. Coba Bapak Ibu sekalian, nanti setelah menyebut fungsi ketiga itu, udah linas wa inil huda wal furqan, baru keluar perintah memulai puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi kalau Baqarah 183 itu ayat tentang kewajiban puasa. Tapi starting point kapan mulainya itu di 185. Kapan waktunya? Ramadan. Itu 185. Bagaimana syarat memulainya? Harus bisa dipastikan bahwa Ramadan sudah masuk. Dan secara prinsip harus terima dulu Al-Quran itu dan lina suwaidul wal furqan. Seolah-olah kali balik, kalau tidak terima itu gak usah puasa. Jadi puasa diperintahkan segera dimulai. Kalau kata Nagaul, asal as soon as possible, sesegera begitu masuk.
Di Indonesia ada sidang hisab, ada honornya. Jadi seperti itu. Nah, karenanya Bapak Ibu kita sudah menjalankan hal terkait dengan itu. Mungkin persoalan kadar itu budaya Qurani sudah dibangun. Makanya saya kasih dulu mengembangkan. Karena yang sudah ada insya Allah mari kita kembangkan. Ya, nanti akan ada diskusi. Tolong diingatkan, siapa tahu saya kasihkan nanti suruh. Apalagi kalau ada jeda, saya sih senangnya ada diskusi. Saya paling suka kalau ada diskusi. Nah sekarang kalau tadi kayaknya tahun lalu saya pernah sampaikan. Jadi tidak apa-apa ya dipertegas kembali. Bulan dalam tahun Hijriah kan ada 12 Kamaria itu dari Muharram sampai Dzulhijjah. Ya, mirip-mirip miladiah dari Januari sampai 12 itu. Tapi kok yang ditetapkan puasa sebulan Ramadan? Makanya melekat dari puasa Ramadan. Terus ada sejumlah hadis lain tidak menyebut kata puasa, hanya menyebut Ramadan, terutama tentang dirantainya setan-setan itu kan. Idza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaaban nar wa sulsilatis syayatin. Apabila telah masuk, telah datang waktu Ramadan, enggak disebut puasa tuh, karena sudah melekat bahwa Ramadan itu bulan puasa. Maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dirantai para setan. Tapi yang dirantai adalah setan jin, setan manusia tetap gentayangan. Yang lebih parah lagi setan milenial dan iblis digital, itu jalan terus. Jadi itu tadi Al-Baqarah 5. Ramadan ditetapkan sebagai bulan untuk berpuasa selama sebulan karena terkait dengan kehadiran Al-Quran. Makanya sebenarnya budaya Quran itu syarat untuk secara hakiki diterimanya ibadah puasa Ramadan. Mau lihat orang berhasil ibadah Ramadannya, lihat setelah Ramadan dia makin akrab mempraktekkan kandungan Al-Quran, itu berarti berhasil. Nanti di sini ada tujuan kita. Apa sih tujuan ibadah Ramadan itu? Sini ada 3 berjenjang, baru ada puncaknya. Jadi ada tujuan dasar, ada yang basic, ada yang menengah, ada yang lanjutan. Tujuan dasarnya itu paling tidak ada 2. Pertama itu saya kasih tanda panah naik, peningkatan kualitas takwa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak kita yang mungkin umur 11 tahun, kalau laki-laki atau perempuan 9-10 tahun, akil baliknya tahun ini nih. Jadi ini Ramadan pertama, ya Ramadan pertama dengan sadar dilakukan. Nah itu tuh yang paling pas, lalang tatangurnya agar menjadi orang pertama. Tapi kita yang sudah sering kali, ini bukan pertama kali, bukan lagi agar meraih ketakwaan, tapi agar mengalami peningkatan kualitas ketakwaan. Karena kau udah sering kali, masa gak naik kelas? Dan itu menarik kalau dilihat lebih jauh dari Al-Quran, ayatnya banyak sekali. Itu yang saya tulis di buku saya, Hidup Berbasis Ramadan, Manajemen Fitri Menuju Husnul Khotimah. Nanti di slide terakhir saya tunjukkan cover bukunya. Jadi tujuan basicnya itu yang pertama peningkatan kualitas takwa atau meraih ketakwaan. Yang kedua adalah mengaktifkan kembali fitrah. Makanya sholatnya namanya Idul Fitri, kembali ke fitrah. Kenapa? Ada orang tidak pernah menampilkan perilaku sesuai fitrahnya. Ini menarik kalau renungan tentang waktu saja 2 ya, waktu dan nilai, time and values. Jadi sholat 5 waktu, 5 kali semalam, itu wajib kan di fikih. Ingat, salah satu makna dan hikmah kenapa sesuatu itu diwajibkan, karena tidak boleh tidak, pasti rusak manusia kalau dia tidak lakukan. Makanya Allah wajibkan.
Karena kalau diwajibkan tidak ada alasan mengelak dari sisi fikih. Kalau sunat ya boleh pilihlah, gitu kan. Malah kalau sifatnya haram, nah pasti merusak kalau dilakukan. Kalau wajib tidak lakukan, ada masalah. Nah ini hikmah spiritual yang harus dipahami. Kenapa ada ahkamul hamsah itu, hukum yang 5? Apalagi Bapak Ibu sekalian, Allah dan Rasul tidak pernah menetapkan sesuatu yang gak benar, gak tepat, apalagi menimbulkan masalah. Kalau laut dipagani, nah itu bermasalah. Karena memang ada kepentingan kelompok, korporasi, ya kan. Akhirnya ujungnya tidak jelas sertifikatnya dari mana, gitu kan. Kasihan kepala desa, nah, kan gitu. Kalau Al-Quran ada enggak? Makanya ulama kita tinggal mengkaji bagaimana kaitan kelanjutan ayat ke hadis. Qauliyah, fi'liyah, atau taqririyah, mulai dari sahih sampai nanti maqtu atau mursal, kan gitu tuh di ulumul hadisnya. Nah, manusia itu diciptakan dengan nilai fitrah yang melekat. Ada hadis Nabi, kullu mauludi yuladu 'alal fitrah wa abawahu yuhwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap orang yang dilahirkan beserta dengan fitrah. Apa fitrah itu? La ilaha illallah. Itu ada di surah Ar-Rum, surah 30 ayat 30. Ini banyak dikutip Khatib Idul Fitri biasanya. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifah fitratallah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tegakkanlah wajahmu, maksudnya tegakkan, tunjukkan kepribadian kalian, karena wajah itu bagian yang mewakili diri kita, bukan punggung. Nah, dikaitkan dengan fitrah di situ, yang nilainya tidak pernah berubah. Hanya kata Allah di itu tuh, sayang sekali banyak manusia yang tidak paham. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itu surah 30 ayat 30 surat. Jadi mengaktifkan kembali fitrah, dirawat dengan sholat 5 waktu, sholat maktubah, supaya ya kalau dia tidak musafir itu 17 rakaat minimal baca surat Al-Fatihah, mulai dari Bismillah sampai dari waktu bialahin mulai kali. Komunikasi Fatihah itu luar biasa, banyak dibahas. Pendiri Bank Muamalah orang Aceh, namanya Dr. M. Amin Aziz, menulis buku tebal yang 400-an halaman, The Power of Al-Fatihah. Ada juga yang ditulis oleh B. Arifin, Samudra Al-Fatihah. Ada juga buku tafsir spiritual, tafsir sufi Al-Fatihah, banyak sekali. Bahkan ada yang bikin disertasi doktoral mengenai strategi pendidikan dengan nilai-nilai Al-Fatihah. Nah, jadi jamaah sekalian, ini tujuan dasar, ya. Kemudian apa tujuan menengahnya, intermediate goal? Ujung dari Al-Baqarah 185. Kalau saya lanjutkan tadi, "Waman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Bersyukur. Nah, ini syukur ini luar biasa. Dalam sejarah dan dalam informasi Al-Quran, pelaku syukur yang sangat monumental itu seorang nabi sekaligus raja, namanya Sulaiman alaihissalam. Diabadikan di surah An-Naml surah 27 ayat 19. Ketika dia berjalan dengan pasukannya, semut-semut berdiri teman, masuk lubang, itu ada orang yang paling baik lewat. Karena Sulaiman tahu bahasa semut, dia ngerti itu, dia dengar, sehingga dia tersenyum tuh. Makanya di An-Naml surah 27 surah semut, An-Naml itu kan semut. Di ayat 19 dikatakan, "Fawtawassama dahikam min qawliha
Maka dengan mendengar itu Sulaiman tersenyum mendengarkan perkataan semut itu. Terus dia bersyukur dengan doa yang luar biasa. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya ila akhir ayat. Itu menarik. Ini kira-kira berapa persen ya? Kalau Prabowo kan penetrate ke Magelang. Hal ini syukur. Karena bersyukur itu adalah pertama menerima sepenuh hati seluruh fasilitas yang Allah anugerahkan kepada diri kita. Yang kedua, siap memanfaatkan menggunakannya semaksimal mungkin dengan tujuan penghambaan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada penyalahgunaan fasilitas. Betul-betul integritas tingkat tinggi. Makanya di zaman Nabi Sulaiman tidak ada berita liga korupsi. Nah, gitu. Makanya seorang ratu yang juga kepala negara rela menyerahkan negaranya di merger dengan negara yang lain namanya Ratu Bilqis. Luar biasa. Dengan ada mujizat teleportasi, tiba-tiba istananya pindah. Wah, nanti dinaikkan. Jadi syukur, menerima dengan sepenuh hati apa yang Allah anugerahkan dan memanfaatkannya semaksimal mungkin sesuai fungsi dan tempatnya. Makanya orang bersyukur itu mengalami apa? Empowerment, pendaya-gunaan, mengupgrade, selalu meningkatkan dia punya kualitas. Peningkatan, katanya ada kapasitas, kapabilitas, kredibilitas. Kalau tiga ini jadi kan gak ada koruptor. Korupsi terjadi karena tidak ada integritas, makanya ada liga korupsi, ada pesertanya ada 10 atau 12 ya. Maaf nih, turut prihatin dengan banjir yang kemarin. Iya, saya tahu di sini kan cekungan, tapi Ahmad Yani juga masuk, rumah Patri Pak Wali Kota itu masukkan, mantan Menteri yang ngurusi air juga masukkan, Pak Basuki Hadi Mulyono itu masuk, sampai di motor cari di mana lubang yang tersumpan. Ini ada kajian tersendiri. Saya tulis di Facebook, debit dan debit, jangan debat. Kalau debit itu volume air persatuan waktu. Kalau debit uang yang masuk keluar, dan keuangan lebih kan. Kalau debat, ini saya tulis di Facebook. Boleh lihat di akun yang mengatakan Hafid Maroda. Nah, jadi itu memang ini. Oh nggak apa-apa saya ini sedikit ya, karena biar akunnya nyambung. Jangan salahkan wali kota, jangan salahkan mantan menteri. Jadi memang itu kan over capacity. Debitnya itu, jadi hujan di Bogor terjadi air kiriman kan. Makanya kalau kami yang di Wisma ke Timur nggak kena karena jauh dari bantaran kali. Karena bukan sumbernya dari Kalimalang yang aliran air dari Jatiluhur bukan. Nah, itu kan dari persilangan kali ini yang dari Cikeas, yang arahnya ke Marunda. Bumi Anggrek ada yang ada sebagian, itu kan dari bantaran Kali Bekasi kan. Jadi over capacity. Nah sekarang itu kan bisa dihitung Bapak Ibu Saudara. Rumusnya itu Q sama dengan V kali A. Ini namanya debit, hidrodinamika kalau di fisika. V itu satuannya adalah meter per detik. Kalau A luas penampang meter persegi, makanya debit itu satuannya meter kubik per detik. Debit ya, jangan salah sebutkan debit itu lain lagi. Kadang orang mau nyebut debit, nyebutnya debit, akhirnya debat. Nah, jadi itu debit, air yang mengalir per satuan waktu. Nah, itu kalau dalam pipa tertutup kan ada luas penampangnya. Tapi badan sungai yang terbuka pun bisa dihitung, hanya berbeda nanti tekanan. Kalau tertutup tekanannya lebih besar, kalau terbuka karena langsung dengan udara luar kan. Nah sekarang volume besarnya air yang bisa mengalir itu bisa dihitung. Sekarang kemarin kan dekat Kemang pertama ada jebol tuh, Turap atau Takul. Teman saya di PML Pondok Mitra Lestari itu hampir sampai kepala.
dia lagi makan sahur, untuk mobilnya udah diamankan di tempat lebih tinggi. Lagi makan sahur harus segera tinggalkan rumah. Teman sama-sama dosen di Islam, tetangga meja saja digantikan. Nah, jadi memang itu kalau dihitung lebih. Nah, mungkin karena ini Sumarekon underpass masukkan. Jadi kajian KTGLH-nya jebol juga tuh, visibilitas tadinya nggak berlaku. Nah jadi ini itu memang kapasitas melebihi dari standar normal. Nah sekarang kalau tanggul atau turap jebol itu artinya paling tidak dua, ukuran konstruksi turapnya atau usia konstruksi turapnya. Dua-duanya ujung-ujungnya budget kan, debet. Nah ini kan lintas provinsi. Jawaban kemarin ada yang bertanya, karena ya maaf di beberapa tempat saya jadikan kajian. Ustadz kok gak kedengaran berita Katulampa dan pintu air Manggarai? Apa memang sengaja diarahkan ke Bekasi ya? Sampai ada yang nanya begitu. Nah, oke, nanti kita telusuri, saya nggak punya data, saya bilang. Nah, yang pasti begini, ini masyarakat ketahuan kalau berbicara wahyu ikrab bismillahirrahmanirrahim lagi halak itu tuntas selesai. Ayat kauniyahnya udah diketahui, aliran air berapa, kalau curah hujan siapa yang Bogor kan ketahuinya. Nah, karena ini lintas provinsi yang harus ambil keputusan presiden. Namanya sekarang PSN kalau istilah Bappenas, proyek strategis nasional. Jangan PIK 2 yang jadi PSN, jangan IKN yang buru-buru, mestinya normalisasi Kali Bekasi. Dan kalau itu dilakukan dari puncak sampai Marunda, tidak habis tuh yang hilang di Pertamina. Iya, ini debatnya nih. Tadi kan debit, ini debatnya. LKI, Liga Korupsi Indonesia, top 10 atau top 12. Ini masuk akal sekali. Makanya begitu teman-teman, ini musim es, hati-hati ngomong begitu, ini salah sendiri. Dan teman saya yang ahli konstruksi banyak, konstruksi tadi, yang teknik sipil, gimana nih? Ketawa. Ini takdir, ya tahu tapi kesalahan manusia. Ya kan, tidak ada yang terjadi tanpa diizinkan Allah. Tapi ingat, tidak semua yang diizinkan itu diridhoi. Orang yang serius mau bermaksiat, ujung-ujungnya Allah kasih kesempatan, tapi diazab hari kemudian. Karena Nabi dan Rasul sudah diutus, ulama sudah ada, pengajian jalan terus. Kenapa lakukan yang salah? Baru enaknya mengatakan, ini musibah. Saya sudah pernah sampaikan di sini kan, orang teknik kegempaan nggak mau terima kalau dibilang gempa itu adalah musibah. Kayaknya sudah pernah sampaikan. Nah jadi jangan sekalian seperti itu antara debit dan debit. Jadi persoalan decision making dan decision maker. Nah, siapa yang mengambil keputusan kan? Uang ada, maaf belum lagi kalau kita bicara tambang, nikel siapa yang pegang? Uranium di Freeport siapa yang ambil? Kita bisa bilang dia yang free, kita yang repot. Jadi jelas kan? Nah, itu cukup dengan ayat pertama ikrab bismillahirrahmanirrahim, selesai itu barang. Kata Marhum Batugana, masuk itu barang. Oke ya, jadi ini biar jelas siapa melakukan apa dan menyalahi apa itu. Ya, kita wajib saling mengingatkan. Konon dalam salah satu kalimat pidato pelantikan Prabowo, dia ingin negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Surah Sabah sudah 34 ayat 15. Oke, kita kembali ke laptop. Nah, jadi syukur itu seperti itu. Udah dikasih ilmu, kok nggak dipakai? Malah bahan-bahan pendukung ada, tidak dikoordinasi. Nah, makanya jamaah itu penting. Ini contoh di sholat berjamaah itu. Komando imam, kalau imamnya lupa kan, wakil imam yang di belakangnya harus ingatkan. Misalnya wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Baru lompat ke at-tin kan. At-tin wa zaitun la tulis ma'adal balil amin. Nah kadang lakukan al-insan itu mana masuk kelas illa alladziina amanu amil satu. Langsung tawasul bil haqq wa sabr. Itu artinya kan. Makanya jadi vice imam gampang, harus siap. Nah, tapi almarhum salah seorang guru saya yang orang Padang tuh, orang Imaduddin Abdul Rahim, dibilang hati-hati Fit. Kenapa? Karena ada imam dan makmum bersekongkol.
Udah batal wudunya tetap aja jadi imam. Nah jadi jamaah sekalian, itu syukur ya. Ini tujuan ibadah Ramadan. Kemudian yang berikut lanjutannya, ini Al-Baqarah 186. Kan rangkaian ayat puasa itu Al-Baqarah 183 sampai 187. Tapi outputnya juga 188. 188 itu penekanannya bahwa kalau orang lulus Ramadan tidak korupsi. Itu Al-Baqarah 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ism wa antum ta'lamun. Jangan kau memakan harta dan terkadang dengan cara yang batil, padahal kau tahu. Kau bawa lagi ke pengadilan karena punya apa? Teman yang tanda petik lawyer kah, apakah dan seterusnya. Hanya karena mau mengambil itu dengan cara berdosa, padahal kau tahu. Jadi seolah-olah Allah bilang, kalau Anda sudah lulus ibadah Ramadan, nggak akan ada lagi mengambil hak orang. Itu tuh Al-Baqarah 188. Ya, nah jemaah sekalian, kalau 186, wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, kata Allah, jika ada di antara hambaku bertanya tentang aku, katakan kepada mereka, sesungguhnya aku dekat dan selalu merespon, mengijabah setiap apa yang mereka minta dengan catatan. Falyastajibu li, ijabah juga apa yang dariku. Jangan diamkan wahyuku. Wal yu'minu bi, sebagai bukti bahwa dia beriman kepadaku. Kalau begitu, nah, mudah-mudahan mereka itu menempuh jalan yang benar. La'allahum yarshudun. Jadi yarshudun itu rasyada, yarshudu irsyada. Nah, pelakunya namanya yang mengatakan mursyid. Mursyid itu pembimbing ke jalan kebenaran. Malah orang nyebutnya guru spiritual kan, mursyid. Jadi kita kalau katakan aku dekat kepada siapapun mereka, ini saya pakai istilah apa? Irsyad itu dekat dengan Allah yang omnipresence, tak azal. Maaf, ini sebenarnya bukan hanya di teknik telekomunikasi. Omni itu artinya seputaran. Nah, nih, kalau di telekomunikasi ada jenis antena omni, ada bidirectional. Jadi omni itu artinya dia bisa memancarkan sinyal ke seluruh penjuru 360 derajat. Itu namanya antena omni. Nah, kalau hanya ada tertentu itu namanya direksional. Nah, kasih gain penguatan situ. Ini omni. Jadi kapan dan dimanapun kita berada, Allah selalu tahu dan tahu yang kita butuhkan. Kadang dia kasih tanpa kita minta. Ya kita aja ada, nggak pernah kita minta desain kan? Jantung, paru-paru, ginjal, kerongkongan, mata. Coba kalau matanya dekat sini, kan bermasalah. Jadi ini sadari bahwa Allah itu selalu menyaksikan kita dan selalu memberikan apa-apa yang kita butuhkan. Rezeki ada, tidak ada yang terlambat dan tidak ada salah alamat. Dan sering salah alamat kurir, ekspedisi. Jadi tak ada asas. Nah, ini aja terasa takwa, fitrah, syukur, terus menyadari semakin dekat dengan Allah SWT terkontrol. Nah, ada tujuan puncaknya, ultimate goal. Apa itu? Budaya Qur'ani. Karena kita diperintahkan segera berpuasa terkait dengan menyambut kehadiran Al-Quran tadi itu, Al-Baqarah 185. Nah, memang sayangnya selama ini kan gini, yang sering kita lakukan itu, saya juga pernah sampaikan, hanya menjawab what, apa ya, atau caranya gimana, how. Jarang sekali kita mau lihat why-nya. Kenapa? Kenapa puasa harus Ramadan? Kenapa bukan Safar? Kenapa bukan Dzulhijjah itu puasa 1 bulannya? Nah, tadi kan ada jawabannya. Karena kehadiran Al-Quran. Makanya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah mengasah kesadaran untuk kembali mengaktifkan penerimaan Al-Quran dalam diri dan kehidupan kita. Ya, penguatan budaya Quran itu.
tahun. Kenapa tidak 2 kali? Nah, itu Allah pasti sudah hitung bahwa untuk periode 1 tahun, ini tahunnya tahun Hijriah ya, berarti 354 hari. Kalau miladiah 365 seperempat. Makanya setelah 4 tahun, Februarinya jadi 29 kan? Namanya tahun Kabisa. Nah, tahun lalu, kalau tahun ini bukan Kabisa, Februarinya kemarin hanya 28 kan? Nah, jadi seperempatnya lagi ditabung nih. Gitu. Itu kan kondisinya di rotasi bumi dan revolusi mengelilingi matahari. Nah, jadi bayangkan 354 artinya dalam 354 kali 24 jam Allah pastikan diri kita, seluruh yang ada pada diri kita harus dievaluasi tanpa kecuali siapapun dia, termasuk ulama, para ustaz, kiai, tanpa kecuali. Itu hingga kenapa ibadah puasa selama sebulan sekali setahun harus dievaluasi. Dan ini para peneliti psikologi, sosiologi, nah itu bisa lihat, oh ternyata memang banyak kelainan yang perlu dibereskan selama 1 tahun. Bukan hanya orang yang melakukan penyimpangan, orang yang benar juga. Orang yang benar juga dievaluasi. Kenapa? Orang yang benar itu kualitasnya kan harus meningkat. Jangan sampai sudah melakukan agenda berikutnya masih bertahan di agenda yang lama. Karena ada namanya pertumbuhan berkelanjutan, yang istilah kerennya adalah sustainable development yang dipakai oleh PBB dengan bikin NGO LSM yang mencanangkan dulu MDGs, sekarang namanya SDGs yang 17 poin itu, Sustainable Development Goals. Ini mau dirujukan Bappenas kan untuk merancang pembangunan berkelanjutan. Oke. Jadi tujuan puncak dari ibadah Ramadan itu adalah menghadirkan budaya Quran. Nah, sekarang kita lihat, kalau budaya itu mau diwujudkan kan budi dan daya, ya kan? Jadi ada kearifan berpikir dan ada kemampuan tenaga, budi dan daya dilakukan berulang-ulang, nanti menjadi al-adat atau sunnah, mentradisi, membudaya, terjadi kulturisasi gitu kan. Nah, jadi ikhtiar untuk memahami Al-Quran itu paling tidak dengan 3 pendekatan: membaca, terus memahami terjemahan, yang ketiga tafsir. Baca itu aja ada 3, ada qiraat, ada tilawah, ada tadarrus. Kalau qiraat ya pas lanjutannya paling banter tahsinul qiraat. Jadi bagaimana agar ngajinya itu sesuai makhrajul huruf dan tajwid. Nah, jadi misalnya kalau huruf qalqalah dia sukun artinya mati, harus patah tuh. Kalau nggak patah berarti salah. Berarti qul huwallahu ahad. Nah, benar tuh, yang benar qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jangan karena mau halus nggak dengar patahnya. Allahus samad. Beda kalau memang Allah uji orang itu dengan sesuatu yang tidak normal di alat-alat yang berkaitan dengan penyebutan itu. Tapi kalau dia memang mau begitu bermampu, itu berarti ilmunya yang bergeser. Jadi kalau qalqalah itu rumusnya kan ada 5 huruf, qutu mujadid kalau dari tajwid. Qutu mujadid, qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi bukan yang yaj'aluna, yang benar yaj'aluna. Nah, itu qiraat. Nah, jadi yang lebih parah lagi qalbu dengan kalbu. Qalbu qaf titik 2 itu, qalbu artinya hati. Kalau kalbu sama dengan kafaru banyak, itu artinya anjing. Kalbu. Iya. Tadi malam saya baca berita, ada yang kirim foto anjing, terus di pengantar, jangan sebut-sebut saya kalau Anda marah ya, karena saya tidak punya urusan dengan masalah Anda. Kan ada maaf, terus anjing lo ini loh, bahasa Ragunan. Oke, yang kedua tilawah. Tilawah itu artinya membaca dengan pendalaman analisis. Bahasa Inggrisnya elaborate, elaborasi. Nah, itu sudah masuk kajian.
Yang seru lagi, yang ketiga tadarus. Tadarus itu bahasa tempatnya madrasah, sekolah. Jadi tadarus itu menjadikan Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan. Nah, ini jarang diperkenalkan ini kan. Saya juga dapatnya itu belajar sendiri, hanya temu-temu ternyata begitu. Yang kedua, terjemah. Nah, instrumennya alatnya bahasa, intinya arti dan makna yang mau dipahami. Ya. Jadi kalau bilang sebelum berarti ada sesudah, nah itu menggunakan bahasa. Ya. Jadi kalau kata min berarti ada titik awal, ada titik akhir, dari mana ke mana kan gitu. Nah itu tentang bahasa. Yang ketiga tafsir. Ya, bahasa dan istilah harus didudukkan, terus ada konteks, situasi dan kondisi. Makanya ada sebab nuzul, ada ayat makkiyah, ayat madaniyah, ya. Nah, ada tafsir bil maksud tadi, ada tafsir maudhu'i. Oke, kita lanjut. Nah, terus fungsi Al-Quran apa saja terkait dengan namanya? Ini yang saya survei tahun 80 ketika saya awal jadi mahasiswa. Jadi di Al-Quran itu nama-nama Al-Quran ada banyak. Paling tidak 4 ini. Al-Quran kadang disebut Alkitab, buku. Al-Quran sendiri artinya bacaan rutin, ya. Al-Furqan berbeda, Al-Dzikr ingatan atau pelajaran. Nah, ternyata di Al-Quran itu kata yang paling banyak yang menyebut untuk Al-Quran itu Alkitab 260-an. Kemudian turun Al-Quran 32 kalau nggak salah. Ini untuk mudah, saya di rumah pakai buku konkordansi Quran yang ditulis Ali Audah, terkitab 80-an tuh, ada versi barunya tuh. Nah kemudian Al-Furqan itu ada 6 ayat. Al-Dzikr hanya 2 ayat yang artinya Al-Quran. Salah satunya di surah Al-Hijr ayat 9, surah 15. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi ternyata ada hubungan. Ini dari atas ke bawah ini makin sedikit jumlah ayatnya yang menyebut. Ternyata memang umumnya orang yang ngaku Islam itu memperlakukan Al-Quran sebagai kitab, simpan di rumah gak dibaca-baca. Malah lebih doyan baca Quran daripada Al-Quran. Padahal Quran itu asalnya dari kata Al-Quran. Nah kemudian setelah itu mulai baca rutin, baru namanya Al-Quran itu sesungguhnya. Begitu baca, karena makhluk manusia itu berakal sehat, maka dia akan berusaha tahu artinya. Begitu tahu, paham, laksanakan, sudah jadi Furqan namanya, karena dia berbuat berdasarkan Al-Quran. Nah, karena keseringan berbuat dengan panduan Al-Quran, makanya nilai-nilai itu melekat pada dirinya sebagai motivasi, rencana, keinginan-keinginan, maka dia menjadi pusat memori, ingatan, dzikir, dan menjadi pembelajaran. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang mewahyukan Al-Quran itu dan kami pula yang menjaganya. Nah, ada fungsi tadi hudan, al-bayan, ini sudah dikomentari tadi. Nah, selain itu ada syifa dan rahmah. Ini di surah Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dz-dhalimina illa khasara. Nah kemudian syarat Islam diridhoi sebagai agama buat Rasul dan kita itu karena Al-Quran diterima secara utuh. Nah ini dalil. Coba renungkan Al-Maidah ayat 3 Bapak Ibu sekalian tentang Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Ini ayat terakhir nih yang diwahyukan. Kata aku rela Islam sebagai agamamu itu dicantumkan di ayat terakhir. Artinya Islam diridhoi sebagai agama kita, agama Muhammad SAW, karena Al-Quran diterima secara utuh. Kalau tidak, batal itu. Ini harus dipahami. Jadi jangan main-main. Kalau belum paham seluruh artinya, oke, tidak masalah. Tapi harus terima Al-Quran secara utuh. Kalau enggak, Allah enggak ridho. Nah, paling begini, meyakini, memahami, melaksanakan, nanti terbentuk perilaku kan. Jadi yang lain milih Quran yang dimaklumi.
ke kita juga memfilter setiap pandangan dengan Al-Quran karena kita sudah terbiasa cara berpikir, di keyakinan, di pemahaman, di pelaksanaan. Ini mirip dengan definisi iman, tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Apa aja sih budaya Qurani itu? Ya pemikiran, ya kepribadian, pergaulan, komunitas dan lingkungan, identitas, kegiatan, visi misi kehidupan, keberlanjutan, diisi dengan nilai-nilai Al-Quran. Itu namanya budaya Qurani. Jadi kemana-mana Al-Quran yang dibawa. Ya, ini butuh perjuangan. Ini ngetiknya gampang sekali, termasuk saya. Ini pemikiran untuk menjernihkan pemikiran aja. Makanya kan maaf, kalau kita di ilmu matematika ada vektor, ada vektor. Kalau vektor besaran yang punya arah dan nilai besar. Kalau vektor itu pikiran kotor, Bapak. Itu katakan gaul. Nah, vektor harus dihindari. Gak gampang untuk menjernihkan pikiran. Ya. Karena ada namanya GIGO, GBG out. Kalau sampah masuk, sampah juga yang keluar. Nah, kalau kata Hakim, kalau orang ngomong, ITC-nya tuh mewakili apa yang ada di dalam. Suruh, belum. Belum ya? Belum. Nah ini juga selain kedua. Dari pemikiran ke kepribadian itu butuh perjuangan, Bapak Ibu. Karena mencoba mengetahui, mencoba melatih, membiasakan, mempertahankan. Kalau ada nilai-nilai kebaikan yang kita jaga itu al-asr tuh, lain-lain. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sabar itu saya pernah sampaikan kan 3 ten akan dapat ten. Nah, ten nilainya 10 harus 3 ten. Resisten, persisten, konsisten. Nah, itu sabar itu. Jadi resisten menolak semua yang enggak benar. Enggak bisa masuk dalam diri. Persisten mempertahankan kebenaran yang sudah ada pada dirinya. Nah, dan dikembangkan. Terus kelanjutan ke depan seterusnya, nah itu namanya konsisten. Itu sabar. Nah kalau 3 tennya terpenuhi, nilainya dapat 10, dapat 10 dia. Ini menjadi kepribadiannya, personality, pergaulan, ini interaksi.